Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra dari Prodi Manajemen STEM di Global Mulia. Ingin mempresentasikan tentang analisis daya saing sektor medium high-tech teknologi Indonesia dalam menghadapi pasar global. Yang pertama, tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri medium high-tech teknologi Indonesia dalam menghadapi pasar global dengan menggunakan Reveal Comparative Advantage atau kita singkat dengan RCA dan analisis panel data. Variabel-variabel yang diuji dalam analisis ini adalah yang pertama ada tenaga kerja, ada investasi, bahan baku energi, barang modal, dan ekspor. Variabel tersebut merupakan bagian dari analisis panel data yang selama periode 2017 sampai 2022 berdasarkan hasil perhitungan RCA, industri medium high teknologi Indonesia tidak memiliki daya saing di Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Nilai rata-rata dari RCA tersebut di bawah 1. Sementara di Brazil, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia, dan Vietnam, daya saing industri medium high teknologi Indonesia menunjukkan tingkat yang bervariasi. Lebih jauh lagi, hasil analisis dari panel menunjukkan bahwa investasi bahan baku dan kapital merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap daya saing industri medium high teknologi di Indonesia. Di sisi lain, tenaga kerja dan energi juga tidak signifikan mempengaruhi daya saing sektor medium high teknologi industri saat ini. Sejumlah rekomendasi kebijakan disajikan sebagai alternatif pengembangan industri medium high teknologi Indonesia ke depan. Kemudian latar belakang dari industri pengolahan memainkan peran kunci untuk perubahan struktur jangka panjang suatu perekonomian. Industri pengolahan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan formal pada tahap awal pembangunan, serta mendorong pengembangan teknologi dan inovasi untuk pertumbuhan produktivitas yang lebih berkelanjutan. Beberapa penelitian melihat bahwa proses transformasi ini struktural di antara subsektor dan industri pengolahan. Kemudian ada export-led growth, itu tergantung pada kualitas produk dan tingkat teknologi antara kedua negara yang berdagang. Produk pada teknologi lebih bersifat edukatif, sementara semakin tinggi kemampuan teknologi mitra dagang, akan semakin cepat pula proses learning effect-nya. Menurut OECD 2007, teknologi negara BRICS naik 2 kali lipat selama periode tahun 1996 sampai 2004, terutama di Tiongkok. Untuk kasus di Indonesia sendiri, kontribusi industri medium high teknologi selama tahun 2000 sampai tahun 2019 berada di kisaran 30 sampai 40% pada tahun 2019
Kontribusi industri medium high teknologi Indonesia 37,32%. Sementara di negara-negara lain masih jauh lebih tinggi seperti di Malaysia itu sekitar 44%, di Tiongkok sekitar 41%, Thailand 41%, dan India 41%. Padahal pada tahun 2000 kontribusi industri medium high teknologi Indonesia 35,27%, masih jauh di atas Vietnam sekitar 21,86%. Apa yang penyebab terjadinya Indonesia kalah bersaing dalam medium high teknologi itu? Yang pertama itu penyebabnya kita kalah bersaing. Yang kedua, tarif dan biaya masuk yang lumayan berbeda. Isu lingkungan dan sosial oleh mitra dagang. Pada RPJM tahun 2025 sampai 2045, salah satu industrialisasi Indonesia adalah melakukan transisi ke industri yang lebih kompleks dan bernilai lebih tinggi, yakni industri medium high teknologi dan industri high teknologi. Selanjutnya kita disebut dengan medium high teknologi. Harapannya agar ekspor produk Indonesia tidak lagi bergantung pada komoditas yang rawan goncangan dan harga bernilai tambah. Untuk tujuan dari literatur ini dalam The Principle of Political Economy and Taxation oleh David Ricardo disebutkan bahwa suatu negara lebih baik memilih spesifikasi ekspor produk tertentu yang memiliki keunggulan komparatif agar alokasi sumber daya ekonomi negara menjadi lebih efisien. Menurut Krugman dan Obspel pada 2012, suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang jika opportunity cost dan reproduksinya barang lebih kecil daripada negara lain. Jadi suatu negara bisa lebih unggul jika produk opportunity cost-nya itu lebih rendah ya daripada negara lain, karena mungkin bisa mempengaruhi nilai jual. Lebih lanjut, pada Pindik dan Robert pada tahun 2013 menyebutkan bahwa keunggulan komparatif setiap negara akan menentukan apa yang akan terjadi dalam perdagangan di antara dua negara. Jadi perdagangan antara dua negara juga disebutkan dapat memperoleh keuntungan jika setiap negara mengekspor barang yang sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Hasil dari penelitian ini, menurut Espinta et al. Pada 2015, Indonesia memiliki comparative advantage di beberapa sektor industri prioritas di pasar ASEAN, kecuali untuk industri kimia, industri mesin, dan industri mesin dan perlengkapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing menurut Potter pada tahun 1990, dalam persaingan global suatu negara memiliki keunggulan komparatif jika memiliki faktor condition, demand condition, related and supporting condition, serta firm strategi yang baik. Kemudian yang kedua, Tambunan dan Sitepu pada 2012, daya saing dipengaruhi oleh SDM, jadi ketersediaan teknologi, ketersediaan bahan baku, kualitas dan harga infrastruktur industri pendukung barang modal,
dan perantara energi kebijakan ekspor. Jadi yang mempengaruhi daya saing juga itu adalah SDM. Jadi semakin tinggi tingkat SDM-nya, maka daya saingnya akan semakin lebih bagus. Menurut Sugiatno pada tahun 2004, daya saing dilihat dari tingkat harga relatif. Jadi dari harga namun karena ada keterbatasan data, tidak semua variabel penentu daya saing pada ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat dilakukan pengujian. Untuk ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menentukan daya saing. RCA untuk mengukur daya saing, ada ekspor, ada negara C negara tertentu, J komoditi tertentu, dan W negara global. Objek berikut juga ada objek tabelnya industri medium high teknologi. Kemudian variabel yang digunakan sesuai dengan yang digunakan oleh Tambunan dan Sitepu pada tahun 2012-2014 dan Potter pada tahun 1990. Ada beberapa hambatan terhadap penelitian tersebut ya. Yang pertamanya adalah keterbatasannya data. Kemudian penelitian terdahulu tidak menguji semua variabel. Kemudian berikut adalah rumus dari metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, data yang digunakan adalah data sekunder dari ITC Trademark. Ada data BPS dan data IBS. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, panel data time series tahun 2017 sampai 2022, teknologi berdasarkan lapangan usaha PDB seri 20. Dari hasil dan pembahasan, daya saing industri medium high teknologi Indonesia berdasarkan perhitungan RCA, tingkat daya saing subsektor industri medium high teknologi Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi di setiap negara ekspor. Seluruh subsektor medium high teknologi Indonesia memiliki nilai RCA kurang dari 1 di negara Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Artinya, produk Indonesia, medium high teknologi Indonesia tidak berdaya saing di negara-negara tersebut. Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif di Tiongkok, di India, dan di Korea. Nilai ekspor Indonesia di ketiga negara tersebut memang relatif kecil jika dibandingkan dengan negara pesaing lainnya. Sebagai gambaran, berdasarkan data ITC Trademark, pangsa pasar produk mesin listrik dan peralatan HS85 Indonesia di pasar Tiongkok, India, dan Korea Selatan masing-masing sebesar 0,3%, 0,3%, dan 0,6%. Hal ini mengindikasikan Indonesia belum mampu memproduksi produk industri medium high teknologi yang sesuai dengan kebutuhan negara Tiongkok, India, dan Korea.
Faktor yang mempengaruhi daya saing industri medium high tech Indonesia itu ada beberapa faktor. Yang pertama, eh, menurut Fixed Effect Model berdasarkan Chow dan Houseman, hal ini terlihat dari hasil pengujian koefisien regresi secara simultan, statistik, koefisien determinasi R-squared, R2, dan koefisien regresi parsial statistik. Jika probabilitas statistik di bawah 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien determinan menjelaskan seberapa jauh variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen tersebut. Statistik untuk mengetahui secara parsial variabel independen menurut Bujarti dan Porter pada tahun 2013. Hasil dari statistik terlihat bahwa variabel ekspor PMA, PMDN, tenaga kerja dan bahan baku, dan penolong energi, serta modal memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat daya saing industri medium high technology Indonesia. Secara koefisien determinasi, ADJ2 sebesar 0,77 menunjukkan bahwa 77% tingkat daya saing medium high tech Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya, sedangkan 23% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa semua variabel memiliki pengaruh positif terhadap daya saing industri. Kenaikan ekspor 1% meningkatkan daya saing 0,00017%. Sejalan dengan penelitian Balog pada tahun 2015, jika ekspor meningkat, maka tercipta economic of scale. Tingkat produksi lebih efisien. Menurut Tamunan pada tahun 2000, ekspor dan produksi memiliki keterkaitan dua arah, peningkatan permintaan global dan meningkatkan daya saing. Kemampuan teknologi Indonesia yang masih rendah menyebabkan variabel ekspor tidak mempengaruhi daya saing industri medium high technology di Indonesia. Berikut ini adalah ada grafik dari tren nilai PMDN di industri high technology Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Peningkatan investasi dalam bentuk PMDN sebesar 1% akan secara signifikan meningkatkan daya saing industri medium high tech Indonesia sebesar 0,0036%. Peningkatan investasi dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA pengaruhnya tidak signifikan apabila dilihat lebih rinci. Perkembangan data dan realisasi PMDN pada periode penelitian menunjukkan nilai PMDN di sebagian industri medium high teknologi mengalami tren kenaikan, tapi sebaliknya realisasi PMA sebagai besarnya justru mengalami tren yang menurun, yang mungkin juga dipengaruhi oleh efek pandemi COVID-19 yang kemungkinan menjadi alasan mengapa dampak PMDN terhadap daya saing industri medium high-tech di Indonesia lebih signifikan dibandingkan PMA. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, PMA dianggap lebih memilih dampak positif terhadap peningkatan produktivitas, daya saing, dan proses transformasi struktur ekonomi menurut Mart
Marta Wardaya dan Nugroho pada tahun 2020. Menurut Ekananda dan Perlioman pada 2017, Liu dan Dali pada 2011, Adam et al. 2024, FDI dipercaya dapat memberikan spillover positif dalam jangka pendek, memberikan kompetisi bagi perusahaan lokal sehingga terdorong untuk lebih efisien dan produktif maupun jangka panjang melalui proses transfer teknologi dan pengetahuan. Hanya saja hasil penelitian Julius et al. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 menunjukkan bahwa memberikan dampak yang signifikan hanya pada industri padat karya di Indonesia, sementara untuk industri padat modal, salah satunya industri kimia, peran PMBN justru lebih signifikan. Dikaitkan dengan Oli Framework dari Dunning 2008, motivasi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia kemungkinan masih didominasi oleh market seeker akibat keterbatasan ketersediaan tenaga kerja yang murah dan belum ke arah network seeker atau strategic resource seeker yang memberikan dampak pengganda lebih besar bagi host country. Bahan baku dan penolong yang efisien dan strategis memiliki dampak signifikan peningkatan daya saing karena berpengaruh terhadap biaya produksi, sejalan dengan hasil penelitian Adam pada tahun 2004. Hasil pengujian model menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, energi, dan kapital tidak signifikan mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi di Indonesia, padahal merupakan variabel yang langsung mempengaruhi biaya produksi. Menurut SOH pada tahun 2003, Gill 2019, Clayhan 2016, Bob pada tahun 2020, dan Sjoholm pada tahun 1997. Global Talent Competition Index pada tahun 2022 menunjukkan Indonesia relatif tertinggal dibanding negara peers. Oleh karenanya, pemerintah perlu segera menyiapkan tenaga kerja dari sisi jumlah kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri medium high teknologi sejak saat ini, agar proses transisi dari industri berbasis low teknologi menuju industri medium high teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPN pada tahun 2025 sampai 2045. Kesimpulan dan rekomendasi dari analisa RCA tersebut. RCA Indonesia memiliki daya saing berbeda dan memiliki peluang meningkatkan ekspor produk industri medium high teknologi di Brazil, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia, Vietnam, asalkan bisa meningkatkan daya saing dan diversifikasi produk yang ke arah yang lebih kompleks dan padat teknologi. Peningkatan investasi di dalam bentuk PMDN, efisiensi bahan baku, dan bahan penolong berpengaruh dalam peningkatan daya saing. Ini bertolak belakang dengan variabel ekspor, PMA, tenaga kerja, energi, dan kapital yang tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing.
kebijakan pemerintah juga diperlukan di sini untuk meningkatkan daya saing. Yang pertama itu memperbaiki iklim investasi dan persaingan yang mendorong investor berorientasi pada network seeking and strategic resource seeking. Harmonisasi kebijakan yang mempermudah akses bahan baku dan bahan penolong, menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, meningkatkan peneliti dan profesional, meningkatkan kemampuan teknologi inovasi, riset, mendorong perusahaan menggunakan teknologi 4.0, meningkatkan hasil market intelijen yang mudah diakses. Dan mungkin ada sedikit saran dari saya untuk meningkatkan daya saing terhadap high teknologi di Indonesia dengan disagregasi pengukuran daya saing ke tingkat lebih rinci seperti KBLI 2 digit ke bawah atau level HS. Kemudian pemisahan periode penelitian sebelum dan sesudah pandemi. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.